Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Andika Darusman. Pada kesempatan kali ini, konten akan menyajikan pembahasan mengenai tajwid dalam surat Al-Fatihah. Mari kita mulai dari ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Bismillah. Millah itu kasroh bertemu dengan lafaz Allah. Hukum tajwidnya adalah tarkik atau tipis. Kemudian Hirrahman itu dinamakan alif lam syamsiah karena alif sama lamnya dilebur dan dimasukkan ke huruf setelahnya, yaitu huruf ra. Hirrahmani. Nah, ada fathah berdiri itu dinamakan mad, yaitu mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat. Kemudian nirrahim, nirra kembali lagi ke alif lam syamsiah, yaitu alif lam yang dilebur dan dimasukkan ke huruf setelahnya, yaitu huruf ra. Nirrahim, ada kasroh menghadapi ya sukun karena di akhir kalimat ini bukan dinamakan mad tabi'i tetapi dinamakan mad arid lisukun. Panjangnya bisa satu alif atau dua alif atau tiga alif. Tiga alif itu artinya 6 harokat. Nah, bagaimana jika Bismillah ini diwasol ke ayat kedua, ke Alhamdulillah? Misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, jika diwasol atau diteruskan, itu dinamakan mad tabi'i. Himilhamdulillah. Itu berarti mad tabi'i karena tidak diwakafkan atau tidak diberhentikan pada akhir ayat. Baik, sekarang kita lanjut ke ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Alham, al ada alif lam komariah. Hamdu ada mim mati menghadapi dal. Namanya izhar syafawi, yaitu dibaca dengan jelas. Nah, jika ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, itu dinamakan izhar syafawi dan dibaca dengan jelas. Lanjut, lillahi, ini adalah tarkik atau tipis. Rabbil ada kembali alif lam. Betul sekali, alif lam komariah karena alif lamnya dibaca atau tidak dilebur. Di sini ada a itu ada patah yang berdiri, namanya mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Lamin, min itu adalah mad arid disukun. Kenapa disebut mad arid disukun? Karena ada kasroh menghadapi iya sukun di akhir kalimat. Ya, panjangnya bisa satu alif atau dua harokat, bisa dua alif atau empat harokat, atau bisa juga tiga alif atau 6 harokat. Ya, bagaimana jika surat kedua ini diwasol ke surat ketiga? Maka mad arid lisukun yang tadi kasroh bertemu dengan ya mati, min yang tadinya panjang menjadi dua harokat, dibaca seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim. Jika diwasol atau tidak diberhentikan atau diteruskan, maka min di sini menjadi mad tabi'i atau menjadi dua harokat. Ya,
Mari kita lanjut ke ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu ada alif lam syamsiah karena lamnya dilebur atau tidak diucapkan. Kemudian di sini ada lagi man. Nah, ada mim berfatahkan berdiri. Ada fathah berdiri di atas mim, itu dinamakan mad apa tadi? Betul sekali, namanya mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 2 harakat. Betul. Kemudian nirrahim. Nah, ini ada nirrahim, kembali lagi itu namanya alif lam syamsiah. Betul sekali, karena alif sama lamnya dilebur atau tidak dibaca. Ini ada lagi him, ar-rahmanir rahim. Itu ada mad tabi'i di akhir kalimat, dinamakan mad arid lisukun, sama seperti akhir kalimat yang sebelumnya ya. Baik, mari kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat keempat. Maliki yaumiddin. Ada mim berpatahkan berdiri. Ada patah berdiri di atas mim, itu namanya mad asli atau mad tabi'i ya. Baik. Maliki yau. Nah, ini ada fathah bertemu dengan wawu sukun, namanya madlain atau madlin ya. Kemudian middin, ketemu lagi kita dengan alif lam syamsiah karena alif sama lamnya dilebur ya. Kemudian din, itu adalah mad arid lisukun ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini ada iya, ada fathah bertemu dengan alif. Nah, jika fathah bertemu dengan alif namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, sama seperti kasroh bertemu dengan huruf iya sukun. Jadi mad tabi'i itu jika fathah bertemu dengan alif, kemudian kasroh bertemu dengan iya sukun, kemudian domah bertemu dengan wawu sukun, maka disebutnya mad tabi'i atau mad asli. Kemudian na'budu wa iyyaka, itu juga sama, fathah bertemu dengan alif sukun, namanya mad tabi'i atau mad asli. Nasta'in, kembali lagi bertemu apa tadi yang di akhir kalimat, namanya mad arid lisukun ya. Mari kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas itu adalah alif lam syamsiah karena alif sama lamnya dilebur ya, dan dimasukkan ke huruf selanjutnya yaitu huruf shad. Sirata, rata itu mad tabi'i atau mad asli. Kenapa? Karena patah bertemu dengan alif sukun. Tol alif lam qamariyah karena alif sama lamnya dibaca. Mustaqim, ada lagi di akhir kalimat nih, itu dinamakan mad arid lisukun. Bagus, pinter. Baik, sekarang mari kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata itu adalah mad tabi'i atau mad asli karena patah bertemu dengan alif. Talladzina,
Qalla itu adalah alif lam syamsiah karena alif lamnya dilebur dan dimasukkan ke la berikutnya. Siratal ladzina ada kasroh bertemu dengan ya sukun, itu dinamakan mad tabi'i. Kemudian an'amta ada an'amta. Ini adalah izhar halqi. Seperti di episode sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai izhar. Huruf izhar itu ada 6, alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Di sini termasuk an'amta, nun mati bertemu dengan huruf ain. An'amta ada mim mati bertemu dengan ta. Jadi apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, itu dinamakan izhar syafawi ya. Alaihim, nah di sini ada madlin, alaihim, yaitu patah bertemu dengan huruf ya mati atau ya sukun. Alaihim, nah him di sini jika di waqaf atau diberhentikan ini tidak ada hukum tajwidnya. Tapi jika di wasal atau dilanjutkan alaihim ghairil, nah jika dilanjutkan atau diwasal ini berarti mim mati bertemu dengan ghain, namanya izhar syafawi. Kemudian ghairi itu dinamakan madlin karena fatah bertemu ya mati atau ya sukun. Ghairil, ril itu alif lam komariah karena alif lamnya dibaca ya. Kemudian malbubi, nah ini baru ketemu nih, ada doma menghadapi waw sukun. Malbubi ada doma menghadapi waw sukun dinamakan mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Alaihim ada lagi alaihim seperti tadi patah bertemu dengan ya mati dinamakan madlin ya. Alaihim wala nih, alaihim wa mim mati bertemu dengan waw namanya izhar syafawi. Walad alif lamnya dilebur dimasukkan ke huruf berikutnya yaitu huruf dha. Ini dinamakan alif lam syamsiah, betul sekali ya. Kemudian di sini ada walad dhalin. Nah, dhon itu ada di atasnya ada fathah, ada bendera, tanda bendera, itu dinamakan madlazi mustaqol kalim atau madlazi mustaqol kilmi ya. Walad dhalin. Nah, ada lagi, ketemu lagi mad arid li sukun yaitu mad tabi'i pada akhir kalimat, atau di sini kasroh bertemu dengan ya sukun di akhir kalimat dinamakan mad arid. Sampaikan pembahasan mengenai tajwid dalam surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Nantikan tajwid dalam surat berikutnya. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.